Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film Warning Do Not Fly yang telah dirilis pada tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang wanita yang bernama Mi Jung yang berprofesi sebagai sutradara dan ingin membuat film horor. Namun karena rasa penasaran yang sangat tinggi, ia akhirnya berujung petaka karena terus dihantui oleh hantu penunggu bioskop. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang tidur pas lagi menonton bioskop. Dia bernama Mi Jung. Ketika ia terbangun, ia tidak tahu kalau ternyata bioskop itu sudah sepi, dan kemudian ia melihat keadaan sekitar. Ketika mau keluar, ia mendengar suara aneh, dan kemudian ia langsung mencari sumber suara itu. Nah, pada saat mencari, ia melihat seperti ada wanita yang berdiri sendirian. Dan kemudian Mi Jung malah memfoto wanita itu. Tapi pas dia melihat hasilnya, fotonya tiba-tiba. Kemudian setelah itu, Mi Jung langsung kabur dari sana. Kemudian saat sampai di mobilnya, ia melihat lampu parkiran jadi mati semua. Ternyata ini hanyalah sebuah mimpi. Setelah bangun, Mi Jung langsung membuka laptopnya untuk membuat naskah. Karena ia sedang didesak untuk membuat sebuah cerita film horor. Tapi Mi Jung masih belum bisa mendapatkannya. Scene berganti ke kantornya. Di sini Mi Jung sedang didesak agar bisa membuat sebuah cerita film horor di sebuah bioskop. Dan setelah itu Mi Jung meminta waktu sekitar setengah bulan untuk mencari idenya. Ia dipercaya oleh seniornya karena ia telah memenangkan penghargaan festival film terbaik di Korea. Sepulang dari kantor, ia bertemu dan mengobrol dengan temannya yang bernama Junsu. Mi Jung di sini meminta bantuan kepada Junsu untuk mencarikan ide film horornya. Dan kemudian Junsu mengingat ada sebuah cerita film horor di sebuah sekolah. Di sana yang katanya direkam langsung oleh hantu. Dan Junsu juga mengatakan film itu membuat setengah dari penonton bioskop pergi karena ketakutan menontonnya. Dan lebih parahnya lagi, film itu sampai membuat orang meninggal karena penyakit jantungnya jadi kambuh. Namun pada saat Mi Jung menanyakan detail yang membuatnya, Junsu sama sekali tidak mengetahui informasi itu. Tapi Junsu bilang kalau sutradara film itu sempat pergi ke sebuah universitas departemen film untuk dijadikan proyek kelulusannya. Dan tanpa pikir panjang lagi, keesokan harinya Mi Jung langsung pergi ke universitas itu untuk menanyakannya langsung. Dan setelah sampai, Mi Jung langsung bertemu seorang profesor di sana. Mi Jung menanyakan tentang film yang dibuat oleh siswa yang katanya direkam langsung oleh hantu. Namun karena Mi Jung tak tahu detail, judul dan tahun pembuatannya, profesor itu tidak bisa menjawab sama sekali. Dan setelah itu Mi Jung pergi dari perpustakaan di sana. Namun ia masih belum bisa menemukan tentang film itu. Scene pun berganti ke malam harinya. Di sini Mi Jung sedang berada di sebuah tempat minum minuman dan sedang berpikir. Di sana ia melihat ada 3 orang siswa universitas film yang sedang minum juga. Kemudian Mi Jung langsung mendekati mereka untuk bertujuan menanyakan tentang film itu. Nah, di sini Mi Jung menanyakan mereka dengan memberikan sebuah tantangan untuk menceritakan kisah horor. Dan seketika salah satu dari mereka pun langsung mengangkat tangan untuk menceritakan sebuah cerita horor. Kemudian ia menceritakan ada sebuah bioskop yang ditinggalkan di dekat sekolah mereka. Dan juga ada sebuah kejadian yang mana seorang aktris bernama Sun Mi meninggal di situ karena terbakar. Namun cerita mahasiswa itu masih belum membuat Mi Jung mendapatkan jawabannya tentang film itu. Dan kemudian mahasiswa lain pun juga mencoba untuk menceritakan sebuah cerita horor. Nah, barulah di sini Mi Jung mendapatkan informasinya tentang film itu, yang dimana orang-orang di dalam film itu mati semua karena diserang oleh hantu Sun Mi, penunggu bioskop itu. Setelah itu ia memberitahukan kalau film itu benar-benar ada, dan judul film itu adalah Perang Kegelapan. Scene berganti di rumahnya Mi Jung. Ia langsung mengumpulkan informasi tentang film Perang Kegelapan itu. Di sini kita diperlihatkan keingatan Mi Jung
bahwa ternyata dulu ia sering melakukan percobaan bunuh diri karena depresi. Dan kemudian scene berganti ke kantornya Mi Jung. Ia datang ke kantor dengan tujuan untuk meminta data film itu pada seniornya, namun seniornya tidak bisa memberikan film itu. Kemudian seniornya menelpon produser untuk meminta izin kepadanya agar Mi Jung diperbolehkan melihat film itu. Karena rasa penasaran yang tinggi, Mi Jung langsung mencoba membuka film itu sendiri. Dan ternyata untuk membuka film itu perlu menggunakan password. Tapi ternyata password itu tertulis di sebuah kertas di sana. Dan setelah itu pun Mi Jung langsung buru-buru memindahkan film itu ke handphonenya. Ketika selesai, Mi Jung pun langsung kabur dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Mi Jung langsung nonton film itu. Di dalam film itu ada 3 orang, yang dimana 2 orang diantaranya seperti akan dibunuh. Setelah itu, ia mendapatkan nomor handphone dan email sutradara dari film itu, dari file yang ia dapatkan. Namun nomor itu sudah tidak terdaftar lagi. Namun ia bisa mengirimkan email kepadanya. Keesokan harinya, Mi Jung datang ke tempat kerja Junsu. Mi Jung di sana sedang menunggu balasan dari email kemarin. Namun emailnya tak ada juga balasan. Dan kemudian tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon dari handphone Mi Jung. Ternyata orang itu adalah sutradara dari film itu, yang bernama Kim Jae-hoon. Kim meminta kepada Mi Jung untuk menghapus email yang kemarin, tapi Mi Jung akan menghapusnya setelah mereka bertemu langsung. Singkat cerita, Mi Jung pergi dari sana dan langsung menuju ke sebuah restoran untuk bertemu sutradara. Dan tak lama kemudian sutradara itu datang menemuinya. Di sini Mi Jung melihat Kim yang gemetaran saat akan merokok. Dan ternyata di leher Kim banyak luka bekas sayatan. Kemudian Kim bilang untuk langsung menghapus email itu. Dan tanpa basa-basi lagi, Mi Jung pun memberikan handphonenya kepada Kim. Dan Kim pun langsung menghapus email itu. Nah, setelah itu Kim bilang ke Mi Jung untuk melupakan film itu. Ketika Kim hendak pergi, tapi di sini Mi Jung mengancam akan memosting lagi film itu jika Kim tidak memberitahukan tentang film itu. Dan kemudian ternyata bukannya takut, dia malah mengikuti Kim diam-diam sampai tiba di sebuah rumah kosong. Ternyata Kim keluar dari rumah itu, dan setelah itu Mi Jung langsung masuk diam-diam di sana. Di dalam rumah itu banyak terdapat lilin yang masih hidup dan juga salib-salib bergantungan, yang kemungkinan Kim lah yang melakukan semua itu. Dan kemudian Mi Jung langsung memfoto-foto tempat itu, dan setelah itu Mi Jung melihat ada sebuah lemari di sana. Mi Jung langsung mencari sesuatu yang ada di dalam lemari itu, dan ternyata dia menemukan sebuah kotak film yang sudah lama di sana. Nah, tiba-tiba Kim kembali lagi ke rumah itu, tapi untunglah Mi Jung sudah duluan bersembunyi di bawah kasur tempat itu. Dan di saat Kim duduk, tiba-tiba saja lilin di sana terang redup sendiri. Namun bukan itu saja, Kim juga mendengar suara-suara aneh seperti pada awal film tadi. Dan karena Kim mulai risih, ia langsung pergi dari sana. Dan setelah itu Mi Jung langsung buru-buru keluar dari sana. Namun ternyata pas sampai pintu, Mi Jung langsung ditarik oleh Kim. Kim kemudian langsung mengambil kotak film itu dan langsung membanting-bantingnya. Dan tiba-tiba si Mi Jung langsung menendang Kim. Dan setelah itu Mi Jung mencoba untuk kabur lagi dari sana, tapi malah tertangkap kembali dan langsung dicekik oleh Kim. Saat dicekik, Mi Jung mencoba untuk mengambil botol di sampingnya, dan kemudian setelah itu Mi Jung berhasil kabur dari sana dan pulang ke rumahnya. Nah, kemudian Junsu datang ke sana dan langsung memeriksa kotak film itu, dan ternyata kotak film itu sudah diformat. Dan setelah itu Mi Jung pun pingsan, dan saat terbangun Mi Jung melihat Junsu sedang memperbaiki harddisk film itu. Tapi pada saat Mi Jung menanyakan langsung kepada Junsu, dan tiba-tiba ternyata ini hanyalah sebuah mimpi. Ternyata harddisk film itu memang benar-benar sudah diperbaiki oleh Junsu. Dan di dalam harddisk itu ada sebuah video dokumentasi pembuatan film horor itu. Dan di saat menonton, Junsu pulang dari sana. Jadi tinggal Mi Jung sendirian di sana. Dan setelah itu ternyata Mi Jung tertidur saat menonton video itu. Dan saat Mi Jung terbangun, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari kamar mandinya. Mi Jung pun memberanikan diri untuk mendatanginya, tapi tiba-tiba lampu di depan kamar mandinya hidup sendiri.
Tapi Mi Jung tetap bersikeras akan melihat ada apa di balik pintu kamar mandinya itu. Namun pada saat dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Tapi pada saat Mi Jung menutup pintunya terjadilah. Dan kemudian Mi Jung membuat seperti naskah film itu. Namun tiba-tiba Mi Jung mengira itu adalah pemadaman listrik. Dan kemudian ia langsung memeriksa keadaan sekitar. Tapi kemudian Mi Jung langsung menghampiri pintu kamar mandi itu. Pada saat Mi Jung masuk, dia melihat ada sebuah pisau di tempat mandinya. Kemudian tiba-tiba ada suara dari luar kamar mandi. Dan pada saat Mi Jung melihat lagi, ternyata pisau itu sudah hilang. Setelah itu Mi Jung langsung berniat keluar dari kamar mandi itu. Tapi ternyata pintunya terkunci. Dan tiba-tiba ada suara lagi yang muncul. Dan pada saat Mi Jung memeriksa, ternyata ada hantu Sun Mi di sana. Sambil mengeluarkan suara aneh lagi, Mi Jung pun langsung menundukkan kepalanya ke bawah sambil mendengar suara-suara itu. Dan pada saat Mi Jung melihat kembali, ternyata hantu Sun Mi telah hilang. Dan kemudian ternyata kelemahan hantu itu adalah takut dengan flash handphonenya Mi Jung. Dan setelah itu listrik pun hidup kembali. Scene berganti, di sini Mi Jung dan Junsu sedang mengobrol tentang pertemuan pertama mereka selama menjadi sutradara. Mi Jung juga berterima kasih kepada Junsu karena sudah mau tinggal bersama dengan orang egois sepertinya. Kemudian Junsu bilang kalau dia telah membaca naskah yang telah Mi Jung buat untuk film horornya. Dan kemudian Mi Jung pun bilang film itu tidak akan berakhir dengan happy ending. Scene pun berganti kembali ke rumahnya Mi Jung. Ia kembali menonton film kemarin. Di video itu ada 3 orang di dalamnya dan 1 orang kameramen. Mereka datang ke sebuah bioskop tua yang katanya ada hantu Sun Mi di dalamnya. Mereka berniat untuk membuat film itu langsung dari sana dan mereka juga yang menjadi pemerannya. Nah, pada saat masuk tiba-tiba ada sebuah foto yang jatuh. Dan di sini terlihat foto itu diambil pada tahun 1980 dan ada 4 pria dan 2 orang wanita di dalam foto itu. Namun bagian kaca yang pecah hanya ada di bagian wanita yang di tengah itu saja. Tetapi si kameramen tidak mempedulikan itu. Dia langsung melanjutkan penelusuran kembali ke bioskop itu. Dan pada saat masuk ke sebuah ruangan, ia melihat ada sebuah bayangan hitam di dinding. Dan setelah itu dia pun langsung kabur keluar dari sana. Ternyata kameramen itu adalah Kim Jae-hoon, sutradara yang membuat film ini. Singkat cerita, Mi Jung menonton video itu dan langsung mencoba untuk kembali ke bagian saat foto itu terjatuh. Dan ternyata wanita di foto itu adalah Sun Mi, sang hantu penunggu bioskop. Setelah itu pun Mi Jung langsung pergi menuju bioskop untuk memeriksanya langsung. Di saat Mi Jung pergi, ternyata Junsu datang ke rumahnya Mi Jung. Junsu kemudian menonton video yang lain yang belum ditonton oleh Mi Jung. Di video itu terlihat 3 orang tadi sedang mempersiapkan proses produksi film. Dan tiba-tiba lampu mereka berkedap-kedip sendiri. Dan ternyata Kim telah siap untuk merekam kejadian itu. Di sini sepertinya si Kim ini kayaknya bakal tahu kalau ada kejadian yang aneh yang akan menimpa mereka. Dan tiba-tiba ada suara teriakan dari salah satu orang di antara mereka yang bernama Yong Min. Dan pada saat mereka menghidupkan suar, ternyata Yong Min telah hilang. Dan di sini terlihat ada bekas darah di lantai. Dan ini bisa dipastikan kalau Yong Min telah dibawa oleh hantu Sun Mi. Kemudian scene berganti ke Mi Jung yang datang ke bioskop itu. Mi Jung langsung masuk menuju ruangan bawah tanah yang ia lihat tadi. Dan tiba-tiba Mi Jung menghayal melihat langsung kejadian yang terjadi di sana. Yang ternyata Yong Min memang benar-benar dibunuh oleh hantu Sun Mi. Dan di sini juga ada pria yang satunya lagi. Ternyata dia juga terbunuh dengan cara memasukkan besi ke mulutnya hingga jebol. Dan setelah itu Mi Jung langsung kabur dari sana menuju ke ruangan bioskop utama. Di sini Mi Jung juga menghayal ke bagian wanita yang ada itu. Di sini kita juga diperlihatkan bagaimana wanita itu mati di bioskop itu. Dan tiba-tiba wanita itu langsung dicekik oleh Sun Mi hingga tewas. Kemudian Mi Jung kembali sadar dan langsung kabur keluar. Dan ternyata di depan ada Kim yang akan masuk ke bioskop itu. Kim mengira Mi Jung adalah perwujudan dari Sun Mi dengan lain rupa. Dan setelah itu Mi Jung diseret dan diikat di ruangan bawah tadi. Dan disinilah Kim mengaku bahwa film itu bukan dibuat oleh hantu, tapi Kim sengaja merekam di saat satu persatu temannya mati dibunuh oleh hantu Sun Mi.
Nah, kemudian Kim berniat untuk membakar Mi Jung dan juga dirinya di situ. Kim bertujuan agar film yang dibuatnya bisa berakhir dengan kematian mereka. Saat Kim menyalakan korek api, tiba-tiba apinya mati seperti ditiup oleh seseorang. Dan selagi melihat ke belakang ternyata... Kemudian selain itu tiba-tiba Kim dililit oleh kawat di lehernya. Dan di saat yang bersamaan Mi Jung berhasil lepas dari ikatannya. Namun di luar dugaan Mi Jung malah merekam dan memfoto kejadian itu. Dan setelah itu Mi Jung langsung pergi dari sana dan menuju keluar. Namun Mi Jung membuka pintu, dia malah kembali ke dalam bioskop itu. Dan setelah itu Mi Jung langsung diserang 2 kali oleh hantu Sun Mi menggunakan pisau. Namun itu hanyalah sayatan kecil. Kemudian Mi Jung mencoba lagi untuk kabur dari sana. Namun tiba-tiba kemudian Mi Jung pun kembali diserang. Lalu ia mencoba lagi untuk keluar dari sana. Namun sama saja dia kembali lagi ke dalam bioskop itu. Pada saat ia jatuh, ia mendapatkan sebuah pisau kecil yang dibawa oleh hantu Sun Mi tadi dan mengarahkannya kemana-mana. Namun Sun Mi tidak keluar, hanya suara aneh saja yang terdengar. Dan tiba-tiba... Tapi Mi Jung sudah tahu kelemahan Sun Mi. Ia langsung memfoto dirinya sendiri yang bertujuan agar kawat itu hilang. Dan setelah itu Mi Jung kembali diserang. Namun pada saat Mi Jung menemukan suar, ia langsung menghidupkannya dan mengarahkannya ke wajah Sun Mi. Dan setelah itu Sun Mi pun terbakar. Mi Jung pun langsung cepat keluar dari sana. Setelah sampai di rumahnya, Mi Jung ternyata telah memasang lilin dan salib yang menggantung di rumahnya. Dan kemudian dia ditelepon oleh seniornya kalau naskah film horor yang dibuatnya telah diterima oleh produser. Setelah itu pun Mi Jung menjadi sutradara terkenal karena film yang dibuatnya. Di sini buat kalian yang bingung film apa yang telah dibuatnya, jadi pada saat film itu ditayangkan ternyata Mi Jung membuat naskah film horor yang menggunakan kejadian yang telah ia alami selama ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata Jeonsu telah mati di dalam bioskop itu pada saat Jeonsu akan menolong Mi Jung di sana. Di akhir scene terlihat Mi Jung tersenyum karena kesuksesan film yang telah ia buat. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.